Ini selain toriko ta'allum ya, beda lagi kalau toriko yang dikaitkan dengan ngaji. Kalau amalia zikir toriko enggak lepas daripada zikir la ilaha illallah dengan Allah. Zikir la ilaha illallah itu Rasulullah yang mentalkinkan kepada Sayyidina Ali, zikir Allah kepada Abu Bakar. Dan di dalam susunan secara sanad ilmu, zikir Qadiriyah Naqsabandiyah itu nggak akan lepas daripada ini sampai kepada pencetusnya. Semua mau nate Thariqah Syadziliyah ke Tijani tetap andai kata ada zikir nafi itsbat sama ismu zat. Dan kalau itu sebuah Thariqah Alawiyah yang mengamaliyahkan zikir, kenapa? Yang herannya lagi. Jadi di sini klien mereka semua Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Shodiq, Ali Al-Uradi, Muhammad bin Ali Uradi, Isa An-Naqib bin Muhammad, Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, Ubaidillah bin Ahmad, terus saja sampai Al-Muhdar Al-Haddad. Artinya thariqah mereka itu mengklaim sebagai thariqah keluarga. Maka ini kita ketahuan ketika Habib Lutfi mengatakan intashiru thariqatal alawiyyin, sebarkan di seluruh Nusantara thariqah alawiyah. Karena kalau tidak ada thariqah alawiyah ini Indonesia nggak akan ada. Bahkan yang membawa Islam termasuk ke Indonesia adalah thariqah alawiyah dari Sadatul Alawiyyin, itu kata Habib Lutfi. Itu terang-terangan loh beliau walaupun menggunakan bahasa Arab. Harusnya beliau sebagai ketua sufi sedunia ya paham yang duluan itu klan Ba'alawi atau Sayyid Asyarif ke Indonesia. Yang membawa madhab itu bukan dari klan Ba'alawi tapi dari As-Sayyid dan Asyarif. Itu yang harus dipahamkan. Nah ini kan sebenarnya yang iri itu siapa? Kalau mau sadar merekalah yang iri dengan keberadaan As-Sayyid Asyarif yang ada di Nusantara. Karena kalau As-Sayyid Asyarif Pak, ketika ada di Nusantara mereka gak pernah membedakan. Ada orang lokal ya ketika saling mencintai yang dinikahi. Makanya wajah-wajahnya kayak sampean sama saya, irungnya gak begitu mancung karena sudah bercampur dengan orang-orang kita. Beda dengan klien mereka. Gitu kan? Kayak Gus Ilyas orang Pati, kan dilihat dari mbah-mbahnya itu masih ada terah wali songoknya. Karena orang Indonesia ini sudah, para Sayyid Bayi Asyarif ini tidak terlalu mengedepankan nasab, bahkan tidak pernah memberikan fatwa haram kalau selain Sayyid atau Syarif nikah dengan orang pribumi, nggak pernah seperti itu. Mereka bercampur baur, menikah, akhirnya wajahnya seperti kita-kita. Jangan kira loh orang Nusantara yang seperti kita, walaupun hidungnya tidak mancung, banyak dari Sayyid dan Syarif. Itu. Nih, saya banyaklah. Termasuk Rotib Al-Haddad, Rotibul Haddad, Rotibul Atas itu sudah saya cek semua, benar. Yang kemudian saya sampaikan, Rotibul Haddad ini ternyata amaliyahnya itu menjiplak dari rotibnya daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Gak tahu malu mereka. Kan begitu. Makanya Ketua Jatman mengatakan intasyiru thariqatal alawiyyin di ana sadatal ba'alawi. Awwalu man yadkhulun Nusantara, adalah orang yang pertama masuk Nusantara bil Islam katanya. Aku ngerti bahasamu, gitu kan? Ya apa sih? Dan itu doktrin loh. Dan hebatnya lagi di dalam video itu gak ada satupun orang pribumi. Ketika Habib Lutfi mengatakan seperti itu intasyiru thariqatal alawiyah, itu di depan para habaib. Bukan ada ulama-ulama kita, nggak ada. Saya bukalah biar ini biar tuntas. Karena ini juga akan membahayakan. Aduh, Masya. Oh iya pengkaderan. Sebentar. Ini kelamaan ya. Sebentar lagi. Ini biar orang-orang yang munafik ini nih. Kalau kita dikatakan munafik, gak bisa karena kita membela negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau membela negara kesatuan Republik Indonesia, dari mana dasarnya? Wong darah dagingnya mereka bukan orang sini kok. Bahkan di Indonesia aja berani mengatakan Indonesia milik Tarim kok. Artinya jiwa nasionalisnya gak ada apa-apanya dengan kita. Maka jangan takut. Jangan takut kita. Ayo ya. Makanya jangan takut. Saya sebentar ini tak cari dulu nih. Bahaya masalahnya ya. Kalau sudah ada doktrin-doktrin yang kayak gitu bahaya. Habib Lutfi ya, lihat.
Thariqah Alawiyin. Ini pakai bahasa Arab memang. Noh. Karena man yaqulu inna tariqatul arabiyyah ma indahu laysa indahu bi'ah wa fal qaddar man yaqulu hadhihi kalimah fa inna tariqatul arabiyyah lahu silsilatu dhahab fi talqin butul dzikr fi tariqil ismuha tariqatul alawiyyah tariqatul khususiyah la bud an kulli alawiyyin lahu sanatun hadiyah wa kaifa wa annahum ajdadukum wa in lam. Oke. Nah, barusan gini, bagaimana tidak katanya? Fa kaifa la? Seluruh thariqah itu bersumber muaranya kepada thariqah alawiyah, kan begitu kata dia. Bagaimana tidak? Nih bahasa terjemahnya mutarjim lah, mutarjim kayak kira-kira begitu. Tapi saya tanya, kalau memang semuanya bermuara kepada thariqahnya alawiyah, kenapa sanad daripada amaliyah zikir ini kok nggak ditulis yang ini? Seharusnya kalau bersumbernya semua, mungkin yang qadiriyah juga harus sesuai dengan thariqah alawiyah. Ini kok berbeda dalam sanad? Kan begitu. Ini kan ada yang aneh. Ustadz, kalau barang KW palsu ya gitu, nggak bisa seperti yang asli, tetap buram, tetap. Ini kan masalahnya sanad, Pak. Sekarang Kanjeng Nabi itu mengatakan inna hadzal ilma dinun fangduru ma ta'khudun. Fangduru ma ta'khudun, begitu. Ya. Ini yang saya mau tanyakan gini. Ya, monggo. Ya, saya itu kasihan ya, karena kepada masyarakat Indonesia yang pada saat ini kan banyak yang mengikuti dia karena ketidaktahuannya. Betul. Lah saya ingin bertanya, katanya itu kan ada di daerah sini ada baiat, di sini ada baiat. Lah hukumnya itu bagaimana? Apakah ini batal apa memang tidak nyambung atau bagaimana menurut Ustaz Ubat ini? Ya kalau saya lihat dari sanadnya aja sudah kayak gini gitu kan. Apalagi di sana baiat, di sini baiat. Ingat di dalam thariqah itu ada wa'ad tertentu, gak sembarangan. Makanya saya juga. Nah, kita lanjut dulu ya. Bahas bentar. أينما كنتم وإلى أين مفر إلى أين مفر وهو طريقة السنة وكيف لأن جماعة من سادة العلويين يميلوا إلى طريقة الغير نحن من نقول شيعة طريقة الغير لماذا؟ بسبب إننا لا يذكر طريقة الآباء ولا يذكر بمناقبهم حتى نحن لا ينال من أسرارهم ولا أنوارهم إلا متعصبين لكن ما إنهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء إلا متعصبين لا ينفع ولا شيء. هذه المصيبة عندنا فلذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة انتشار ونشر هذه الطريقة حتى أن العرب يعلموا بأن سادة العربيين وهو أول من دخل في الجواب الذي نزل الإسلام. Nah, ingat ya, terakhir. Oleh karenanya intasyiru thariqatal alawiyin li anna sadatal ba'alawi awwalu man dakhalul jawa al-jawi. Gus, instruksi. Iya. Amban khawil, amban om beralih bahwa hadi thariqah al-ibtidaiyah, pengaku-ngaku. Nah, betul. Nah itu, kalau orang ngerti bahasa Arab, oh berarti ternyata Habib Lutfi sendiri pun juga mendoktrin seperti itu. Selain thariqah alawiyah ini adalah muaranya semua thariqah, padahal saya lihat dalam sanadnya thariqah Ba'alawi ini sangat jauh dari thariqah-thariqah yang lain. Yang kedua, beliau mengatakan li anna sadatal Ba'alawi awwaluman yadkhulunal jawi, katanya begitu, adalah orang yang pertama masuk ke Jawa bil Islam dengan menyebarkan agama Islam. Ini kan sudah masya. Kita ini loh, ini yang menyampaikan adalah orang yang kita hormati sebagai ketua Jatman, bahkan ulama sedunia, ulama sufi sedunia. Padahal kalau kita tadi ada yang tanya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi gimana? Nah itu bahas itu tadi Pak. Kalau orang tidak melalui sanad keilmuan Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi yang tanya, berarti thariqahnya bohong. Karena yang menyampuli makom mahabbah keilmuan dalam thariqah, pencapaian makom mahabbah itu adalah pencetusnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini dia punya murid namanya Syekh Sirudin As-Sakoti. Syekh Sirudin As-Sakoti punya murid namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid ini adalah sepupu, selain murid juga sepupu. Nah ini kalau kita bacakan hikayatnya beliau-beliau, masya Allah. Dan saya juga membaca di dalam Fathul Arifin karyanya Syekh Khotib Sambas mengenai tentang thariqah, sanadnya seperti ini gitu loh. Dan kalau ini menginduk kepada thariqah alawiyah, andai kata seperti yang disampaikan oleh Habib Lutfi, mana gak ada Al-Muhdar, mana gak ada Al-Haddad, mana gak ada Al-Atos,
Nggak ada. Nah ini yang itu muaranya di mana toriko itu? Nah, berarti gini Ustaz Ubaid ya. Kan ini tujuannya untuk edukasi ya, memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia ya